Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab selama 1 minggu ini kita telah berada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kasih Tuhan begitu nyata kita alami sepanjang 1 minggu ini. Dan pada hari ini kita juga boleh bersyukur karena kita dapat dipersatukan kembali di dalam kasih karunia Tuhan untuk kita dapat menyembah Tuhan di dalam ibadah. Kiranya hati kita sekarang boleh terarah kepada Tuhan dan mendengar serta merespon panggilannya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita menenangkan hati kita sejenak di dalam saat teduh. Pertolongan ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Terpujilah Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai engkau sekalian. Dan menyertai engkau pula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hadirat Tuhan yang agung dan mulia, mari kita menyembah Dia, menaikkan pujian pengagungan bagi Allah kita. Hosana, pujilah Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah ada sampai hari ini. Dan tanpa karya penebusan Kristus bagi kita, maka kita tidak akan pernah memperoleh jaminan keselamatan. Namun, kita perlu menyadari bahwa kita sering merasa diri hebat dan mampu hidup dengan kekuatan kita, berlaku sesuka hati kita. Padahal Tuhanlah yang memampukan kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan
mengakui kelemahan kita. Mari kita menghampiri Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Karena Tuhanlah, karena salib Kristuslah kita hidup sampai hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, memulihkan hatiku. Katakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, memulihkan hidup. Bagaimana Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, kami datang kepadamu dan menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Sekalipun kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang sesungguhnya tidak layak menghadap hadirat Tuhan. Namun kami sadar kepada siapakah kami harus meminta pertolongan selain daripada Engkau ya Tuhan.
Maka kami datang dan memohon agar Tuhan sudi memberi pengampunan kepada kami. Layakkanlah kami menjadi umat tebusan-Mu. Maka kuduskanlah kami dan mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat yang kedua. Sebagai respon kita atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Mari kita membaca petunjuk hidup baru ini bersama-sama. Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Tidak pernah ada seorang yang mau mengorbankan hidupnya bagi orang yang telah menolak bahkan memusuhinya. Namun Tuhan Yesus rela berkorban segalanya bagi kita, orang yang berdosa. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tanpa batas. Maka mari kita memuji akan kasih Tuhan Yesus yang besar, kasih yang rela berkorban bagi kita manusia yang berdosa, bagi kita manusia yang telah menolak bahkan memusuhinya.
bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di dalam syafaat kami. Kami menaikkan syukur, berterima kasih, sebab Tuhan selalu menyatakan kebaikan Tuhan kepada kami umat-Mu. Sekalipun kami seringkali tidak mampu menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama kami, namun Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih setia kepada kami. Terima kasih kami naikkan kepadamu yang telah memelihara hidup kami dengan sempurna, menolong kami dalam menjalani kehidupan selama 1 minggu ini. Sekalipun kami menyadari bahwa situasi yang kami hadapi tidaklah sebaik apa yang kami harapkan, tetapi kami sangat bersyukur karena Tuhan tetap menyatakan kebaikan, sehingga memampukan kami dapat menjalani hari-hari kami, melaksanakan semua kegiatan kami, aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan juga boleh memberkati jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang sakit, mari Tuhan Engkau yang akan menolong dan menjamah mereka serta memulihkan mereka. Yang sudah lanjut usia, mari Tuhan kuatkan fisik mereka. Dan biarlah di dalam usia mereka yang sudah lanjut, kiranya iman mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Bagi mereka yang hari ini di dalam pergumulan rumah tangga, mari Tuhan juga hadir dan menolong mereka, memberi belas kasihan, menganugerahkan kasih yang mula-mula, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tetap utuh bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mari Tuhan Engkau tolong mereka, Tuhan yang memberi hikmat, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan mendatangkan kebaikan. Bergumul di dalam segala hal yang saat ini mereka alami, mari ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang mengetahui segala pergumulan mereka, Engkau pula yang akan menyatakan pertolongan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya di dalam situasi yang kami hadapi saat ini, iman jemaat semakin bertambah-tambah, semakin mereka mengandalkan Tuhan, semakin mereka berharap kepada Tuhan. Kami berdoa pula bagi bangsa kami Indonesia, kiranya Tuhan menolong pemerintah dalam segala upaya yang dilakukan pemerintah hari ini untuk menolong masyarakat Indonesia dapat hidup dengan baik, dengan layak. Mari Tuhan Engkau berkati, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat diterapkan, dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Bagi penanganan COVID-19, kiranya Tuhan memberkati tim medis, mereka para tenaga kesehatan, bahkan dari gugus tugas COVID-19 dan pemerintah. Kiranya Tuhan beri kepada mereka pertolongan, kekuatan, kesehatan. Bagi masyarakat Indonesia pun Tuhan beri kepada kami hati yang mau taat dan mengikuti semua anjuran pemerintah, semua protokol kesehatan, sehingga kami tetap sehat dan keluarga kami juga tetap sehat. Orang-orang sekeliling kami pun juga tetap sehat. Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan masa depan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada siapakah kita beribadah? Dunia menawarkan berbagai hal yang menarik
untuk kita puji dan kita jadikan sesembahan. Namun sebagai umat Tuhan, apakah kita masih tetap mau setia beribadah kepada Tuhan Allah kita yang telah memberkati hidup kita dengan luar biasa? Mari jadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya objek penyembahan kita, pribadi yang kita sembah, yang kita muliakan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu keluarga-Ku ada Yesus. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu keluarga-Ku adalah surga-Ku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kepada kami kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Di tengah kebisingan dunia ini, di tengah berbagai macam suara yang mengganggu dan mengusik hati dan telinga kami. Namun kami rindu untuk datang pada pagi hari ini untuk beribadah kepadamu dan mendengar sabdamu. Maka tolonglah kami untuk mengerti dan memahaminya, dan bantulah kami untuk mengerjakannya dengan baik, dengan benar, sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mendasari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam pilihan. Maka ada orang mengatakan hidup ini adalah pilihan. Dengan begitu banyaknya pilihan di dalam hidup, maka kita harus memilihnya. Mau tidak mau, kita harus memilih satu dari antara begitu banyak pilihan-pilihan dalam hidup ini. Termasuk ketika kita akan beribadah, kita harus memilih kepada siapa kita akan beribadah, kepada siapa kita akan menyembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung usianya, Yosua memberikan nasihat terakhir kepada bangsa Israel. Jika kita membaca keseluruhan pasal 24 ini, kita akan melihat bahwa Yosua menceritakan bagaimana Tuhan pertama kali memilih kemudian memanggil Abraham dan menjadikan Abraham sebagai umat kepunyaan Allah dan memasukkannya di dalam perjanjian kekal Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham yang pada awalnya bukan penyembah Tuhan Allah Yahweh, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan seluruh keturunan dari Abraham pun harusnya menyembah kepada Tuhan Allah saja, memilih Tuhan sebagai subjek penyembahannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua di hadapan seluruh keturunan Abraham pada saat itu mengingatkan kembali akan hal ini, bahwa engkau telah dipelihara oleh Tuhan dalam sepanjang hidupmu, baik ketika ada di Mesir, bahkan sampai ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Tuhan memelihara. Lalu pada saat itu juga Yosua menantang umat Israel untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah, kepada siapa mereka menyembah. Dan Yosua beserta seluruh kaum keluarganya memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Yakub. Allah yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Yosua di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Menunjukkan bagaimana dia mau setia untuk beribadah kepada Tuhan saja, sekalipun dia tahu bahwa di mana dia berada, lingkungan di mana dia bersama-sama dengan umat Israel berada, dipenuhi dengan Allah-Allah lain, dipenuhi dengan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang yang pada waktu itu pernah tinggal di Kanaan. Saudara, tidak dipungkiri bahwa tanah yang mereka duduki pada saat itu dahulunya memang dihuni oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah Yahweh. Sehingga apa, saudara? Sehingga ini menjadi pengaruh yang sangat besar bagi umat Israel yang tinggal di tanah Kanaan. Orang-orang sebelumnya menyembah patung, menyembah dewa, menyembah ilah-ilah. Dan ketika mereka masuk atau bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan ini, mereka mencoba untuk menyingkirkan Allah-Allah itu atau dewa-dewa itu. Maka bisa jadi terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan para penduduk asli di situ yang membuat mereka pada akhirnya meninggalkan Tuhan dan menyembah patung, menyembah dewa sebagaimana yang disembah oleh penduduk yang ada di Kanaan sebelumnya. Selain itu, saudara, generasi yang ada di hadapannya Yosua pada saat itu adalah generasi yang tidak pernah merasakan bagaimana mereka hidup di tanah Mesir. Atau bahkan mereka adalah orang-orang yang belum pernah merasakan bagaimana susahnya perjalanan di padang gurun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian atau Kanaan ini. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana karya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan atas kehidupan bangsa mereka. Karena mereka tahunya sudah berada di tanah Kanaan. Mereka sudah menikmati kenyamanan dan kenikmatan di tanah Kanaan. Dan kemudian diperhadapkan dengan berbagai macam dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Sering kasih oleh Tuhan, maka dari itulah Yosua mengajak seluruh umat Israel untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah,
kepada Tuhan yang memilih Abraham, yang memberkati Abraham dan seluruh keturunannya, yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, atau kepada Allah-Allah yang pernah disembah oleh Abraham sebelumnya, atau pula menyembah dewa-dewa yang disembah orang-orang Amori pada waktu itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yosua menjelaskan di dalam bagian ini bahwa dia mau beribadah kepada Tuhan saja. Dan saudara, saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan seperti apa ibadah yang seharusnya dilakukan. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Yosua dan seluruh keluarganya, beribadah kepada Tuhan. Yang pertama saudara, ibadah harus didasari alasan yang kuat. Mengapa harus Tuhan Allah yang disembah? Saudara, banyak orang beribadah itu bukan karena alasan yang mendasar. Mengapa dia menyembah kepada Tuhan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang tidak tahu mengapa dia beribadah kepada Tuhan. Tidak tahu mengapa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka beribadah karena mungkin sudah menyatakan diri bahwa saya adalah orang yang beragama, maka saya beribadah. Mereka beribadah mungkin ya karena sudah menjadi kewajiban agama saya, maka saya beribadah. Atau bisa juga malu nanti kalau dibicarakan tetangga, dibicarakan orang lain, dibesuki pendetanya atau majelisnya, malu karena enggak beribadah. Jadi saya beribadah. Saudara, apa alasan Yosua menyuruh umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan pada saat itu? Yosua menguraikan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel dan juga kepada diri mereka sendiri. Karena perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau itulah yang membuat Yosua mau menyembah hanya kepada Tuhan saja. Perbuatan yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memperhatikan dan membaca bagian pasal 24 ini, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dan bisa menemukan begitu banyak karya Tuhan. Dari memilih Abraham, memberkati Abraham, mengikat perjanjian dengan Abraham, bahkan keturunan Abraham, sampai mereka harus diselamatkan menuju ke Mesir, dan bahkan mereka harus dikeluarkan dari tanah perbudakan Mesir, selama puluhan tahun berada di padang gurun, bahkan mereka memasuki tanah perjanjian. Itu semua karya Tuhan yang luar biasa. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan seharusnya juga didasari dengan pengetahuan yang benar, dengan alasan yang jelas tentang Allah. Saudara, pengalaman perjumpaan seseorang dengan Tuhan itu akan mendorongnya untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Banyak orang beribadah kepada Tuhan tanpa mengerti mengapa dia beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi alasan Anda memilih Tuhan Allah untuk dijadikan subjek penyembahan kita? Apa alasan kita mau beribadah kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sampai pada hari ini. Kita masih ada, kita diselamatkan, kita dipelihara dengan sempurna. Sesungguhnya itu menjadi alasan yang paling mendasar, alasan yang paling kuat bahwa kita mau memilih Tuhan karena Tuhan sudah berkarya luar biasa dalam hidup kita. Lalu berikutnya yang kedua Bapak Ibu Saudara, ibadah itu harus didasari rasa kagum kepada Tuhan. Yosua mengatakan takutlah akan Tuhan. Saudara, kalau takut itu adalah perasaan yang negatif. Ada orang yang takut karena dihukum. Takut akhirnya menjadi terpaksa di dalam melakukan sesuatu. Termasuk kalau dikatakan takut akan Tuhan, seolah-olah kita takut dihukum oleh Tuhan. Dan karena kita takut, maka kita terpaksa menyembah kepada Tuhan. Namun saudara, takut di dalam bagian ini tidak bermaksud menakut-nakuti. Takut dalam bagian ini adalah perasaan gentar, perasaan hormat, perasaan kagum kepada Tuhan yang disertai dengan ungkapan kasih yang terdalam. Artinya,
Setelah apa yang telah Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel, Yosua mengajak bahwa seluruh umat Israel harus hormat kepada Tuhan, harus kagum kepada Tuhan. Dan di dalam ungkapan kasih itu diwujud nyatakan melalui menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi kekagumannya diungkapkan melalui ibadah. Jadi takut akan Tuhan itu adalah rasa kagum kepada Tuhan dan diungkapkan melalui ibadah kepada Tuhan atau menyembah hanya kepada Tuhan saja. Saudara, seseorang akan beribadah kepada Tuhan ketika dia mengagumi, ketika dia menghormati, ketika dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu pasti. Tidak mungkin orang yang mengagumi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, namun dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Karena dia sudah mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu, maka dia kagum, oh Tuhan engkau luar biasa. Maka dia mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya subjek yang dia sembah, yang dia puji, yang dia muliakan. Saudara, ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu atau di hari-hari lainnya, seharusnya itu didasari oleh kekaguman kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan, dan rasa kasih kita kepada Tuhan. Hormat, kagum, serta kasih yang diwujud nyatakan melalui penyembahan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau melihat kembali kehidupan kita, dari masa lampau sampai hari ini, tentu kita akan melihat begitu banyak alasan yang membuat kita kagum kepada Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita hormat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan seharusnya semuanya itu kita wujud nyatakan melalui komitmen kita untuk menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja dan mau setia untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ibadah harus didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Abraham dipilih oleh Tuhan itu bukan karena Abraham baik. Abraham sendiri adalah penyembah berhala. Dan waktu Tuhan memilihnya, Abraham belum pernah mengenal siapa itu Tuhan Allah Yahweh. Tuhan memilih Abraham, mengikat perjanjian dan memberkati Abraham serta keturunannya. Maka saudara, ketika kita ini diberkati oleh Tuhan, ketika kita ini dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan, seharusnya kita bercermin, siapa saya ini? Kenapa Tuhan mau memberkati saya? Mengapa Tuhan mau memilih saya dan menjadikan saya sebagai umat kesayangannya? Tidak ada kebaikan dalam diri kita sama sekali. Oleh sebab itu saudara, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, seharusnya tidak ada motivasi-motivasi yang lain selain daripada bersyukur kepada Tuhan. Dengan tulus ikhlas kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang beribadah kepada Tuhan itu karena memang menginginkan sesuatu dari Tuhan. Ada motivasi-motivasi tersembunyi di balik dia beribadah kepada Tuhan. Semakin tinggi permintaannya, semakin banyak permintaannya, semakin dia setia kepada Tuhan. Semakin banyak pergumulan hidupnya, semakin dia kusuk untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika tidak punya permintaan karena semua sudah terpenuhi, ibadahnya jadi bolong-bolong. Dan motivasi untuk beribadah tidak ada lagi sehingga tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, harusnya bukan demikian yang mendasari kita beribadah. Ibadah itu harus di dalam ketulusan dan keikhlasan. Karena Tuhan sudah memberkati kita, maka saya akan beribadah. Saya mau berdoa, saya mau minta sesuatu kepada Tuhan, itu urusan yang lain. Yang paling utama, saya beribadah kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati saya. Dan saya tidak mengharapkan sesuatu apapun dari Tuhan ketika saya beribadah. Nanti Tuhan sendiri mau memberkati saya, terserah Tuhan.
Yang penting saya mau beribadah kepada Tuhan karena Tuhan sudah bekerja, perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan berikan kepada saya. Maka saya pun percaya bahwa ketika saya beribadah, saya tidak minta apapun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkatinya, Tuhan pasti akan memberikannya. Saudara, ibadah kita harus ibadah yang penuh dengan ketulusan. Tidak ada udang di balik batu. Semua murni karena saya ingin menyembah Tuhan yang sudah berkarya di dalam hidup saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya kita pun juga memiliki motivasi yang benar di dalam ibadah kita. Bukan karena kita menginginkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita. Bahkan begitu banyak yang sudah Tuhan berikan dan akan Tuhan berikan kepada kita. Maka beribadahlah kepada Tuhan dengan benar. Saudara yang keempat, ibadah harus didasari dengan kesetiaan. Maka saya katakan bahwa Yosua itu mengungkapkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan mau memilih Tuhan, satu-satunya Tuhan yang akan dia sembah, yang akan dia puji dan dia muliakan bersama dengan seluruh keluarganya. Saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tidak konsisten, yang tidak setia. Kadang dia begitu luar biasanya menyembah Tuhan, tapi kadang ada satu peristiwa mereka kemudian kecewa kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah beralih kesetiaannya kepada bangsa Israel. Tuhan tetap memelihara bangsa Israel dan membawa bangsa Israel kembali di dalam pelukan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang penuh dengan kesetiaan. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak kesulitan, sekalipun apa yang kita minta kepada Tuhan itu belum Tuhan berikan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Maka kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah setia terlebih dahulu kepada kita. Maka saudara, untuk membuat bangsa Israel tetap setia beribadah kepada Tuhan, diberikanlah perintah yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari yang dikhususkan oleh bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Di hari itu mereka berhenti dari segala pekerjaan dan rutinitas mereka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kesetiaan Tuhan yang luar biasa, sampai pada saat ini, di tengah situasi yang kita alami, Tuhan tetap setia menolong dan memelihara kita. Apakah kita juga mau setia kepada Tuhan? Mau beribadah kepada Tuhan, mengajak seluruh keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi corona yang kita hadapi hari ini, bisa membuat kita malas untuk beribadah, bisa membuat kita enggan untuk beribadah, bahkan sama sekali meninggalkan peribadatan. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan ingin bahwa umatnya itu selalu di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita dan seluruh keluarga kita berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan dengan setia. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia dan Tuhan sudah memberkati kita, memelihara hidup kita. Mari kita nyatakan rasa kagum kita, hormat kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Selalu beribadah kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang kita sembah, yang kepadanya kita beribadah. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara, menolong keluarga saudara untuk setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berkarya di dalam hidup kami, karya yang luar biasa, yang membuat kami tetap ada sampai hari ini. Maka biarlah kami selalu kagum akan perbuatan tangan Tuhan, kagum akan kasih Tuhan,
sehingga kami mewujud nyatakan kekaguman kami di dalam ibadah kami, di dalam penyembahan kami dengan tulus, ikhlas, bahkan di dalam kesetiaan. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi umat-Mu yang mau mengasihi-Mu, yang mau mensyukuri akan kasih setia-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kita naikkan segala pujian, hormat, serta kemuliaan bagi Allah Tuhan Bapa. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Berkenaan dengan masih tingginya penularan virus COVID-19, bahkan di Kota Malang sendiri grafiknya masih cukup tinggi, maka saya terus menghimbau kepada jemaat sekalian untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan baik. Ketika Bapak Ibu Saudara harus bepergian, mungkin bekerja, berbelanja, atau aktivitas di luar rumah, selalu mengenakan masker dan selalu bawalah hand sanitizer. Jika sempat, Anda bisa mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Mari kita tetap terus menjaga kesehatan kita masing-masing dan menjaga kesehatan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara melalui pekerjaan Tuhan di gereja ini, melalui persembahan yang sudah disampaikan. Dan kami terus menghimbau Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan persembahan melalui rekening yang sudah ada, yang sudah disiapkan. Dan apabila Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan itu ketika nanti ibadah secara formal dilaksanakan di gereja. Untuk saat ini Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkannya secara mandiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat di dalam persekutuan doa malam yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 19.00 melalui aplikasi WhatsApp. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama saling mendukung, saling mendoakan dan menguatkan di dalam persekutuan doa ini, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama sebagai keluarga Allah. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.